Huma arinal haqqo barunya tiba wa arinal batila warzuqna tinaba. Ya Allah, tunjukilah kepada kami bahwa yang batil tidak benar itu adalah tidak benar atau batil, dan berilah kekuatan kepada kami untuk bisa menjauhinya. Nah, doa ini penting Ibu Bapak. Kadang-kadang itu ada orang yang ngerti bahwa ini benar, ini salah, tapi terkadang masih melakukan yang salah, masih meninggalkan yang benar. Itu banyak sekali. Kalau contoh yang jelas yang ada di dalam Al-Quran, sering disebut-sebut oleh Al-Quran, itu adalah orang-orang ahli kitab. Ya, itu sering disebutkan para ustadz, para kiai. Sampai begini dalam hal kebenaran tentang Nabi, bahwa ahli kitab itu memahami Nabi sebagaimana digambarkan oleh Allah, itu mereka seperti memahami anak-anaknya sendiri, memahami anak-anak mereka sendiri. Jadi paham. Orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, orang Nasrani itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu sebetulnya memang utusan Allah yang ada di dalam Al-Quran, dalam kitab Taurat itu mereka tahu. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahwa orang-orang yang diberi Alkitab itu tahu betul tentang dia Nabi Muhammad. Kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Itu Allah telah menerangkan sendiri dalam surat Al-Baqarah. Kama ya'rifuna abna'ahum, tetapi mereka menutupi kebenaran itu. Dari Bapak Ibu kita diperintahkan untuk berdoa supaya apa? Tujuannya itu supaya kita ini berada di dalam gerbong kebenaran, bukan di tempat yang salah. Ada cerita sedikit itu, Bu. Ketika Nabi Ibrahim dibakar, nah ini ada di dalam hadis ini kurang kuat, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Rozak, tapi dalam hadis Bukhari juga ada, bahwa itu ada dua binatang, yaitu yang satu cecak, ya, yang satu katak. Nah, ketika Nabi Ibrahim dibakar ini, katak itu berusaha meniup supaya api yang membakar Nabi Ibrahim itu padam. Tapi kita bayangkan katak itu kalau meniup seperti apa, kan enggak? Kelihatannya kayak nguyai segoro. Nah, tapi itu dilakukan oleh katak. Kemudian cecak menghina katak, hai katak, engkau ini kurang akal. Bagaimana mungkin api yang besar itu bisa padam? Kemudian cecak malah ketawa, kemudian dia supaya api itu semakin besar. Nah, dia lidahnya nyebul meniup supaya api menjadi besar. Itu berbeda antara kata dengan cecak. Kemudian kata menjawab, wahai cecak, saya mungkin tidak bisa memadamkan api Nabi Ibrahim itu, tapi saya ingin menunjukkan kepada Anda, cecak, bahwa saya itu tetap simpati pada kebenaran karena Nabi Ibrahim benar. Maka saya walaupun tidak ada gunanya, tetap saya dipandang, dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam gerbong kebenaran. Dan kamu cecak, kamu mendukung kebatilan. Nah, jadi kadang-kadang manusia ada yang seperti itu. Ada yang satu golongan ikut rombongan cecak, satu golongan ikut rombongan katak. Oleh karena itu di dalam hadis Nabi itu banyak cerita bahwa Nabi itu menyuruh membunuh cecak, karena cecak itu ingin mendukung kebatilan itu tadi.
Nah, contoh yang realistis Bu, ini 1 menit lagi ya. Seperti dalam kasus ini, Palestina. Nah ini, kita lihat orang-orang masyarakat Barat yang simpati kepada Palestina, orang-orang minoritas mungkin Muslim sana. Ini kan kelihatan nggak ada apa ya efeknya. Kalau di Barat orang yang sedikit kadang-kadang 100 orang itu demo, nggak ada pengaruhnya. Tapi itulah seperti cicak tadi, seperti kata tadi. Yang penting saya berada dalam gerbong kebenaran. Termasuk kalau orang Indonesia mayoritas berada dalam gerbong kebenaran, alhamdulillah. Termasuk menteri kita, menteri luar negeri, hebat. Kita pejabat-pejabat kita hebat berada dalam gerbong kebenaran. Tapi kan ada sebagian kecil yang ikut kayak sejak tadi supaya makin apinya. Jadi kita posisikan diri dengan doa itu kita supaya tetap dalam kebenaran, dan itu penting sekali karena apa, nanti ini berhubungan dengan nasib kita. Yang dalam gerbong kebenaran berarti muaranya pada surga Allah karena berada dalam kebenaran. Tapi yang berada dalam kebatilan berarti nanti muaranya kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semua sehingga kita sampai akhir hayat nanti tetap dalam gerbong kebenaran. Amin. Kurang lebihnya maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.